Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, semua selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan kepada kita semua. Semoga dengan bersyukur kita semua ditambahi nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih melimpah, nikmat yang tiada tara dari berbagai penjuru. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya mengaji pada kesempatan ini adalah mengaji yang berkaitan dengan tema, yaitu tema prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ibadah Ramadan dengan beberapa penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi fadlil birri wal ihsani fi Ramadana. Bab yaitu tentang keutamaan amal baik dan amal yang bagus di bulan Ramadan. Li fadli Ramadana qad fudila kullu ma yaqa'u fihi min af'al khairi wa adur bil birri wal ihsani wa min dalika as-shadaqatu. Sebagian daripada keutamaan Ramadan adalah kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di saat Ramadan. Maka di sini kebaikan yaitu dilebihkan dari bulan yang lain. Jenis kebaikan yang kita laksanakan yaitu berupa pekerjaan-pekerjaan baik yang kita laksanakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, as-shadaqatu, yaitu sedekah. Sedekah adalah pahala yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadana. Karena dengan dasar sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Seperti halnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zubaydi di dalam kitab yaitu Ittikhafus Sadatil Muttaqin pada juz 3 Shahifah 420, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya sedekah yang paling baik yang paling utama adalah sedekah pada saat bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu misla ajri shaimi min ghairi ayang kusa min ajri shaimi syai'an. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada juz 5 Shahifah 192. Wa rawahu Tirmidzi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hadis nomor 807. Hadis ini adalah hadis yang sahih menurut Imam Tirmidzi. Artinya adalah di sini adalah siapa yang memberi makan atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, atau memberi buka makan kepada orang yang berpuasa, memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapat pahala seperti jumlah pahalanya orang yang diberi makan, tanpa mengurangi pahala pokoknya orang yang memberi. Jadi kalau kita ini di saat Ramadan ini kita disunatkan untuk memberi buka kepada saudara kita, tetangga, famili, kerabat, saudara, atau lebih-lebih orang tua atau orang lain yang berada di majlis taklim dan seterusnya. Kita disunatkan untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa. Apabila kita memberi semakin banyak, maka pahala kita semakin banyak. Satu orang yang kita beri untuk berbuka puasa, maka pahala kita mendapat tambahan satu bonus tambahan satu orang pahalanya orang yang berpuasa. Begitu seterusnya berlipat ganda sesuai dengan
amal kita, seberapa besar atau seberapa banyak kita memberi buka puasa kepada orang lain. Maka di sini orang yang berpuasa, maksudnya di sini ya, orang yang berpuasa, maka di sini tanpa mengurangi, tanpa mengurangi pahalanya kita yang memberi tanpa terkurangi, atau pahalanya orang yang diberi tanpa terkurangi. Maka di sini berarti pahalanya berlipat ganda. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin salat alaihil malaikatu sa'ati syahri ramadhana wa shalla alaihi jibrilu lailatal qadri. Rawahu at-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir wa rawahu al-Bukhari. Artinya di sini adalah siapa, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa berupa makanan atau minuman yang halal, maka malaikat selama di bulan Ramadan maka mendoakan kepadanya orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan juga pada malam hari malaikat Jibril mendoakan pada malam hari, yaitu pada malam Lailatul Qadar, pada malam hari. Karena ia termasuk orang yang dermawan, ahli memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut didoakan oleh malaikat Jibril. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Kabir pada juz 6 Shahifah 321, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhariyu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada juz 1, pada juz 1 hadis yang kelima, kemudian juz kedua pada hadis yang ke-33, kemudian juz yang keempat pada hadis 137. Subhanallah. Maka begitu luar biasanya kita semua di saat Ramadan seperti ini, maka usahakan kita semua bisa memberi kepada saudara kita yang sedang berpuasa. Maka apabila kita termasuk orang yang ahli memberi buka puasa kepada saudara kita, maka di saat Lailatul Qadar kita bertemu, kita didoakan oleh para malaikat Jibril mendoakan kepada kita semua, dan kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar, di mana kita semua didoakan oleh para malaikat semua mendoakan kepada kita semua, karena kita termasuk orang yang ahli sedekah kepada orang yang berpuasa. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana khina yalqau jibrilu. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslimun wa rawahu Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juz 1 pada nomor hadis 16, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 173, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor hadis 808. Maka semuanya di situ ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan kebaikan di saat Ramadan. Orang yang paling dermawan di saat Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ia ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam di saat Ramadan. Maka para shaimat saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di saat Ramadan ini adalah kita semuanya menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi. Jangan eman-eman, ojo eman-eman. Sing mu eman-eman iku nek dadi ganjaran iku nalika disedekahake dumateng tiyang kathah. Dan jangan eman-eman, berikanlah sesuatu kepada orang lain. Apabila kita ini eman-eman, tidak mau memberi sesuatu yang kita mampu kita berikan kepada orang lain, maka yang kita imani itu dapat tidak menjadi sedekah. Tetapi sebaliknya yang kita eman-eman itu diberikan kepada orang lain di saat Ramadan, kita berikan yaitu orang yang berpuasa, maka termasuk ini adalah cermin bahwasanya kita semua termasuk orang yang dermawan, sebesar, kecil atau besar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, qiyamul laili. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi
bahwasanya di sini adalah kesunatan di saat Ramadan. Kesunatan di saat Ramadan yaitu kita melaksanakan sholat malam. Sholat malam adalah yang dimaksud di sini adalah sholat taraweh. Sholat taraweh kita disunatkan melaksanakan sholat taraweh. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa melaksanakan sholat taraweh, sholat malam yaitu sholat taraweh dengan dasar iman dan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada juz 1 Shahifah atau halaman 16, dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 173 dan 174. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor hadis 808. Maka para pemirsa yang shaimin dan shaimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini kita disunahkan hidupkan malam. Caranya adalah yaitu menghidupkan malam, yaitu melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh berjamaah bersama-sama, handetolan, sana famili, kerabat, orang tua, kakek, nenek, anak-anak semuanya kita budayakan selama Ramadan ini melaksanakan sholat taraweh. Amin Allahumma amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadana wa idza kana al-ashru al-awakhiru ay qada ahlu wa qula sughirin wa kabirin yatiku as-salatu. Rawahu Muslimun fil i'tikafi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan, dan terlebih apabila pada 10 terakhir di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan istrinya dan anaknya, dan setiap yang kecil dan yang besar yang mampu sholat dibangunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab fil i'tikaf, yaitu bab i'tikaf. Jadi jangan lupa saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat taraweh jangan ditinggalkan, usahakan jangan ditinggalkan. Ditinggalkan apabila dalam keadaan darurat tidak bisa melaksanakan. Selagi kita bisa melaksanakan, jangan ditinggalkan sholat taraweh. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, tilawatul Qur'ani al-Karimi. Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min tilawatil Qur'ani al-Karimi fi Ramadana wa kana Jibril yudarisu al-Qur'ana fi Ramadana. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi kitab Badil Wahyi wa rawahu Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya kesunatan di saat Ramadan adalah membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam. Kapan kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Kenapa di sini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran di saat Ramadan. Di saat Ramadan adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diajari Al-Quran di saat Ramadan, diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril itu adalah mengajari Rasulullah, mengajari Al-Quran di saat Ramadan. Rasulullah pun yang paling banyak melaksanakan yaitu membaca bacaan Al-Quran di saat Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu al-qira'ata fi qiyam Ramadan aksara mimma yutilu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lama bacaannya di dalam sholat taraweh di bulan Ramadan dibanding yang lain. Ini adalah Rasulullah. Kalau kita lama-lama pada bubar ini, semakin lama jamaah taraweh semakin banyak bubarnya. Semakin lama semakin banyak bubarnya. Itu tradisi. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kalau kita bercermin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah di saat melaksanakan sholat taraweh bersama dengan para sahabat itu paling lama dibanding Ramadan, dibanding yang lain. Berarti semakin lama aslinya adalah semakin baik, semakin banyak pahalanya. Semakin sedikit juga sebaliknya semakin sedikit pahalanya. Tetapi karena kita ini perlu menjaga yaitu kebersamaan dengan saudara, tetangga semuanya, maka di sini berjamaah sholat tarawih ini kita upayakan bagaimana semuanya bisa berjamaah secara istiqomah, secara konsisten. Maka
tidaklah kita umpama kalau bisa kita bercermin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa tarawih dengan selama-lamanya, dalam arti waktu yang lama. Kalau kita tidak bisa waktu lama, mungkin waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita, 20 rakaat sholat tarawih, 3 sholat witir, itu sudah bagus sekali. Maka di sini sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka di sini yutilu al-qira'ata fi qiyami ramadhana aksara mimma yutilu fi ghairihi. Dari yang paling lama di saat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling lama atau Rasulullah yang adalah yang melamakan atau memanjangkan bacaan di saat Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih yang tidak dimiliki oleh sholat sunat yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamati yaqulu as-samu rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahari wa yaqulu al-qur'anu mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafi'na bihi. Hadis diriwayatkan oleh rawahu al-Imam Ahmad. Artinya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa dan puasa dan sholat tarawih adalah dua-duanya adalah memberi syafaat kepada hambanya yang melaksanakan pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi kalau kita puasa, kita disyafaati oleh puasa Ramadan. Kalau kita sholat tarawih, kita disyafaati oleh puasa tarawih. Yang mensyafaati adalah puasa Ramadan, yang mensyafaati adalah sholat tarawih. Kita yang disyafaati, kita yang puasa Ramadan disyafaati Ramadan, kita yang puasa tarawih pun disyafaati sholat tarawih. Jadi dua-duanya dua unsur yang bisa mensyafaati kita semua pada hari kiamat, yaitu sholat, yaitu puasa kita, dan yaitu puasa Ramadan kita dan sholat tarawih kita, dua-duanya mensyafaati kita pada hari kiamat. Kemudian puasa mengatakan, saya ini adalah puasamu ya Rob, ya Tuhan kami, saya ini adalah puasanya dia saya telah menahan makan dan minum di saat Ramadan meskipun sangat lapar, sangat dahaga. Saya ini adalah puasamu ya Rob, puasanya ya Rob, maka bila syafaat ya Rob dengan puasanya. Kemudian Al-Quran juga sama. Al-Quran juga sama. Al-Quran mengatakan saya ini adalah bacaan Al-Qurannya ya Rob ya Tuhanku, ya Rob ya Tuhanku, saya ini adalah bacaannya, yaitu wujudnya adalah Al-Quran. Saya menahan tidur pada malam hari karena membaca Al-Quran, maka berikanlah ia syafaat denganku, yaitu dengan Al-Quran. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa memberi syafaat, kemudian membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih juga memberi syafaat, membaca Al-Quran juga memberi syafaat kepada orang yang melaksanakannya. Hadis ini rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu hadis juz 2 pada nomor hadis 174. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji kita pada kesempatan ini. Semoga amal kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan selalu petunjuk dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan hari demi hari dan seterusnya sampai akhir Ramadan. Kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah. Kita semua bisa melaksanakan dengan konsisten melaksanakan ibadah di saat Ramadan, dan kelak akan menjadi syafaat, memberi syafaat kepada kita semua, dan kita semua yang disyafaati oleh Al-Quran, kita semua disyafaati oleh sholat tarawih, kita semua disyafaat oleh bacaan Al-Quran, dan kelak semua akan kita semua termasuk orang-orang yang ahli penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami semakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.